Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi yang berjudul Kebijakan Nasional TIK untuk Pemerintahan dan Sektor Publik. Sebelumnya, untuk memenuhi mata kuliah dari Teori Kelembagaan Sistem Informasi. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Jafira Despeja, serta rekan-rekan saya, Nurul Hikmatul Azizah, Muhammad Fatoni, Andriko Hesya Pramudia, Muhammad Rafgananda Arisato, dan Dinda Latifah Arifah. Untuk pemaparan materi, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya. Yang pertama yaitu kebijakan TIK secara nasional. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menyediakan infrastruktur secara merata dan inklusif kepada masyarakat yang tinggal di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal, atau biasa dikenal dengan 3T di Indonesia. Saat ini, pembangunan infrastruktur TIK menjadi tujuan utama dalam membangun pembangunan Indonesia. Berikut merupakan beberapa program pembangunan infrastruktur TIK yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan. Yang pertama, Universal Service Obligation. Tingginya permintaan pasar akan profesi TIK di Indonesia mendorong perlunya standar kompetensi profesi yang baku bagi sumber daya manusia di bidang TIK. Standar kompetensi ini diperlukan untuk menjaga kualitas agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang kedua, program Palaparing Project. Palaparing merupakan jaringan kabel bawah laut berbentuk cincin yang terintegrasi membentang dari Sumatera Utara hingga Papua, bagian barat yang panjangnya sekitar 25.000 km. Dengan terwujudnya jaringan serat optik Palaparing, maka aliran komunikasi dan informasi akan semakin tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Next. Yang ketiga ada penyelenggaraan Broadband Wireless Access. Program ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk membangun jaringan infrastruktur komunikasi dan informasi. Dengan pengesahan izin pita frekuensi 2,4 GHz, diharapkan mampu meningkatkan dan memasyarakatkan pengguna internet di Indonesia serta menekan biaya akses internet yang masih terbilang mahal di negara lain. Selain membangun melalui infrastruktur, pemerintah juga mengupayakan membangun TIK dari segi edukasi. Pembangunan dan pengembangan edukasi sebagai pendukung perkembangan TIK di Indonesia dirasa masih belum memadai. Untuk itu, diperlukan adanya sejumlah program pengembangan edukasi di Indonesia, di antaranya yang pertama adalah standarisasi kompetensi profesi SDM TIK. Kita tahu tingginya permintaan pasar akan profesi TIK di Indonesia mendorong perlunya adanya standar kompetensi profesi yang baku bagi sumber daya manusia di bidang TIK. Standar kompetensi ini diperlukan untuk menjaga kualitas agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Kita ketahui bahwasanya SDM di bidang TIK di Indonesia kurang memadai dalam hal kualitasnya daripada SDM dari tenaga asing. Oleh karena itu diperlukan lagi edukasi SDM TIK agar lebih kompeten. Yang kedua adalah kampanye penggunaan internet untuk pendidikan. Walaupun jumlah pengguna internet maupun jumlah internet domain di Indonesia meningkat secara tajam, namun pemanfaatan internet untuk pembelajaran masih terbatas. Diharapkan sebagian besar perguruan tinggi dan sekolah terhubung internet dan literasi TI sebagai bagian dari masyarakat berbasis informasi. Yang ketiga adalah pengembangan software pendidikan. Dengan mengembangkan software pendidikan akan meningkatkan pemerataan mata pendidikan dan kompetensi yang baik bagi
para pelajar. Program ini mengimplementasikan sistem pembelajaran dengan menggunakan software sebagai alat bantu guna memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar, baik bagi para pelajar dan khususnya para pengajar dalam menyampaikan materi kepada para anak didik agar kedepannya masyarakat atau SDM kita dapat lebih meningkat dan dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah terdapat pembahasan kebijakan mengenai infrastruktur dan juga edukasi, lalu selanjutnya terdapat kebijakan yang dilakukan pada institusi. Dalam rangka membangun e-governance di institusi pemerintahan secara formal, e-governance di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 kala itu, saat diterbitkannya kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-governance melalui Impres nomor 3 tahun 2003 yang merupakan payung kebijakan di bidang e-governance. Nah, berikut terdapat sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil. Di antaranya yaitu yang pertama terdapat rencana legalisasi software pemerintah. Rencana legalisasi software pemerintah ini diambil untuk menekan angka pembajakan software di instansi pemerintah. Kemudian dampak dari legalisasi tersebut mendorong penggunaan software berbasis open source yang relatif lebih murah sehingga mampu menurunkan biaya belanja untuk pengadaan software. Nah, jumlah pembajakan ini berkurang sekitar 65% secara nasional dan meningkatkan citra positif Indonesia di mata internasional. Kemudian yang kedua yaitu e-procurement. Kegiatan atau kebijakan ini pengadaan proses barang dan jasa di instansi pemerintah melalui e-procurement. Diharapkan kebijakan ini melakukan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu menekankan perilaku KKN yang kerap kali terjadi. Kemudian saat ini proses pengadaan barang dan jasa melalui internet masih dalam tahap e-announcement atau pengumuman melalui situs. Kemudian yang ketiga, terdapat kebijakan nasional single white window. Kegiatan atau kebijakan ini diterapkan untuk mengintegrasi semua layanan pemerintah lintas departemen dalam satu pintu sehingga lebih efisien. National single window ini menyediakan layanan perdagangan ekspor dan juga impor dalam satu kanal website pemerintah yang mencakup proses pengurusan bea cukai, pengiriman, transfer bank, asuransi, perizinan, dan sebagainya. Inti dari National Single Window ini adanya integrasi semua layanan pemerintah lintas departemen dalam satu pintu nih. Jadi lebih mudah dan lebih efisien lagi. Nah, terdapat tujuan dari National Single Window ini? Ya, tujuannya peluang ekspor dan juga impor lebih besar dan proses lebih cepat serta mempercepat pergerakan perekonomian di Indonesia. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan TIK ICTD atau Information and Communication Technology for Development. Next, kebijakan TIK untuk pembangunan atau Information and Communication Technology for Development membutuhkan dorongan dan dukungan dari sektor pemerintahan serta masyarakat sebagai warga negara Indonesia secara proaktif. Suatu kebijakan publik tidak selalu memasukkan solusi terbaik akan permasalahan atau isu yang ada, sehingga dibutuhkan solusi terbaik yang memenuhi kebutuhan legitimasi dari para stakeholder yang mampu diterima oleh semua pihak. Next. Unsur-unsur kebijakan TIK ICTD. Sasaran utama dari kebijakan TIK ICTD adalah untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko dari perluasan penggunaan TIK yang konsisten dengan tujuan pembangunan nasional. 3 elemen atau unsur penting
dalam kebijakan TIK ICTB, yaitu yang pertama pengembangan sumber daya manusia atau SDM, yang kedua pembangunan industri TIK, dan yang terakhir e-governance. Langkah-langkah perumusan strategi dan kebijakan TIK ICTB. Yang pertama, menguraikan pernyataan visi dan skenario jangka pendek atau panjang mengenai pengembangan TIK. Yang kedua, menilai situasi berdasarkan konsultasi, penelitian, fakta, dan gambaran persepsi serta hasil observasi. Yang ketiga, meninjau kebijakan dan rencana yang telah ada, perundangan, serta arah kebijakan yang diusulkan. Yang keempat, mempertimbangkan konteks regional. Yang kelima, membuat draft rencana aksi. Yang keenam, menunjukkan pengaturan institusi untuk pelaksanaannya. Dan yang terakhir, mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah kebijakan TIK multi-stakeholder. Stakeholder adalah seorang kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan pada kebijakan yang sedang dirumuskan. Nah, contohnya adalah stakeholder proyek TIK dalam pendidikan yang meliputi pelajar, orang tua, pegawai, lembaga pemerintah, komunitas, para lulusan, perusahaan komputer, dan multimedia. Keteguhan di dalam pembuatan kebijakan TIK multi-stakeholder datang dari kepercayaan bahwa kelompok berbeda dapat bersatu untuk tujuan yang sama, seperti penggunaan TIK untuk pembangunan. Berikut adalah tujuan dari terciptanya kebijakan TIK multi-stakeholder. Yang pertama, memanjakan inklusivitas dan keseimbangan dalam kebijakan dan implementasi TIK. 2. Memperluas kemampuan analisis untuk menghadapi isu kebijakan TIK. Selanjutnya, memajukan mobilisasi dan partisipasi masyarakat umum, memajukan pengembangan rencana aksi yang terfokus dan holistik, memupuk usaha berbagai keterampilan dan inovasi, menyediakan platform penting untuk melatih ahli-ahli baru, menciptakan keseimbangan antara orientasi pasar dan orientasi pengembangan. Selanjutnya yaitu tujuan terciptanya kebijakan TIK multi-stakeholder, yaitu untuk mendorong tata kelola yang baik, memungkinkan partisipan untuk memperkuat sumber daya finansialnya, memotivasi baik para pemimpin dan yang tertinggal, memupuk kepemilikan dan komitmen akan tindakan yang dilakukan, serta membantu mengembangkan kepercayaan antar kelompok yang biasanya saling mencurigai dan bermusuhan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kita kali ini yaitu kebijakan TIK, ICTD atau Information and Communication Technology for Development atau penggunaan TIK untuk pembangunan membutuhkan dorongan serta dukungan dari sektor pemerintahan dan masyarakat. Pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia merupakan tujuan utama dari kebijakan TIK secara nasional. Beberapa program pembangunan infrastruktur TIK yang saat ini sedang akan dilaksanakan yaitu Universal Service Obligation atau USO, Palaparing Project, dan penyelenggaraan Broadband Wireless Access, serta program dari segi edukasi. Sinergitas antara pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan juga sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat diimplementasikan dengan baik sehingga berimplikasi bagi kemajuan bangsa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.